di surga, Tuhan memberi kepada kami kesempatan yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini, belajar dari kebenaran firman, memperlengkapi kami agar kami senantiasa waspada dan berjaga-jaga menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Sebab tak seorang pun yang tahu kapan itu akan terjadi, tetapi Engkau menyatakan bahwa barang siapa yang berjaga-jaga, maka dia tidak akan ketinggalan. Sebab kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali sama seperti kedatangan pencuri yang tidak tahu kapan akan datangnya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus turun bagi kami di tempat ini, karena Dia adalah Guru Agung bagi kami untuk mengajar, menyingkapkan perkara-perkara di masa-masa yang akan datang. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, balut bungkus kami lewat kuasa darah-Mu. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Oke, silakan. Oke, ada di samping? Ada ya? Oke, Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya. Malam hari ini menjadi malam pertama bagi kita untuk seri pendewasaan iman. Ya, mengenai kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang sedang hangat-hangatnya pada masa-masa yang sekarang dibahas, dibicarakan oleh banyak orang sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dan sampai hari ini belum ada belum ada sebuah tanda-tanda bahwa itu akan berlalu, ya. Bahkan kalau ketemu pun, kalau sudah divaksin pun, tetap juga keadaan kita masih tetap seperti ini juga, tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan kerumunan orang banyak pun tetap dibatasi. Nah, ya, oke, kita tidak bahas vaksin hari ini. Oke, Tuhan berkati kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar melihat hari ini peta zaman dulu. Sama-sama katakan peta zaman. Peta zaman. Oke, peta zaman ya. Oke, yang pertama kita lihat di dalam kitab Daniel. Ya, dari kitab Daniel. Apa yang terjadi atau kuasa-kuasa dunia di dalam kitab nubuat Daniel, seperti apa isinya? Mari kita sama-sama buka Daniel pasal yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang pertama dan seterusnya. Oke, ini 19:42. Jadi kalau kita pakai 1 jam berarti nanti 20:42, ya. Setuju ya? 20:42 kita selesai, minggu depan kita sampai, ya. Nah, jadi nanti supaya mengingatkan, kalau tinggal 15 menit lagi, yang ingat 15 menit lagi, gitu ya, supaya pas. Nah, jadi kalau ibadah di gereja-gereja tertentu itu pun semua dikasih dikasih waktunya, durasinya itu ada semuanya. Jadi kalau terlambat pembicara itu masuk, nah siapa suruh terlambat, cerita gitu kan. Jadi langsung begitu dia udah dia di atas mimbar, langsung sudah ada tanda besar-besar dari depan disorot ke arah dia. Nah, kalau dia tidak melihat supaya diperhatikan dia bilang di situ, gua tulisannya waktu Bapak 20 menit lagi, katanya. Nah, habis itu nanti muncul waktu Bapak 10 menit lagi, waktu Bapak habis, katanya.
Kalau terus dia bicara lagi, matikan mikrofonnya. Gitu dia. Supaya turun dia. Karena acara yang lain akan ikut. Nah, waktu dia bicara pun dihitung 1, 2, 3, siap. Gitu. Jadi betul-betul seperti acara TV. Saya tidak tahu seperti itu nantinya kita. Baik, kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, atau sudah ketemu ya? Kitab Daniel pasal yang kedua. Judulnya Mimpi Nebukadnezar. Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ayat 2. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para pasti, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri menghadap raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para pasti itu kepada raja dalam bahasa Arab, ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan mendengarnya kemudian dan kekuatan yang besar dariku. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku dengan maknanya. Mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba membunuh karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para saksi itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimana Tuhannya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang saksi. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan memurkakan hal itu. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah itu dikeluarkan supaya orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioch, pemimpin pengawal raja yang terpilih untuk membunuh orang bijaksana di Babel itu. Oke, kita apa dulu? Kita berhenti dulu, nanti terlalu banyak baca, jadi lupa. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini di dalam pemerintahan kedua, tahun kedua daripada Raja Nebukadnezar, dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia melihat sebuah sebuah patung yang besar, lalu dia gelisah, tidak bisa tidur lagi, bahkan susah hatinya setelah bangun dari tidurnya. Lalu dia mengumpulkan para ahli-ahli jambi, orang-orang berhikmat, orang-orang pintar di istana yang ada di Babel. Ya, istana yang ada di Babel. Lalu dia katakan, tadi malam aku mimpi, beritahu kepadaku mimpi apa aku dan apa maknanya. Ya,
Jadi ini aneh, dia bermimpi tapi dia tidak beritahu mimpi apa dia, lalu ditanya lagi apa maknanya. Ya, luar biasa ini. Nah, makanya orang-orang bijaksana di Babel itu berkata, mana ada orang seperti itu bisa mengartikan mimpi, tidak diberitahu mimpi apa dia, katanya. Tapi dia sudah berkeputusan. Raja ini sudah memberi keputusan dalam hatinya. Dia ngomong begitu, dia tanya mimpi apa aku dan apa artinya. Tidak bisa kau jawab. Kau berkata bahwa kamu adalah orang-orang bijaksana, orang-orang arif, tapi tidak bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi, maka sesungguhnya pembohong semuanya, maka akan dilenyapkan. Nah, terancam juga lah si Daniel bersama dengan Sadrak, Mesak, dan juga Abednego, karena mereka ada di dalam hitungan orang-orang yang arif dan juga orang-orang bijaksana yang tinggal di istana Nebukadnezar di Babel itu. Lalu dia minta supaya diberikan waktu kepadanya supaya dia boleh berdoa kepada Tuhan supaya disingkapkan kepadanya apa yang menjadi mimpi raja itu dan juga mimpi apakah raja tersebut. Nah, mari kita lihat kembali ayat yang ke-19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang meningkatkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Oke, kita lompat ke ayat 24. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ayat 25. Ayo segera bawa Daniel kepada raja serta berkata kepada raja, aku telah mendapat sonat dan tahu bahwa dari Yuda dan aku membawa nama ini kepada raja. Oke, kita lompat ayat 36. Nanti kalau bisa baca semua di HP ya, di rumah supaya bisa memahami cerita itu. 36. Itulah mimpi Tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ayat 37. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Oke, tunggu dulu sampai situ. Nah, jadi mimpi daripada Nebukadnezar itu adalah ini, sebuah patung yang besar. Nah, patung yang besar, kepalanya dari emas. Oke. Ya, kepalanya emas. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi ini masa daripada kekuasaan kerajaan daripada Babel atau Babylon. Tadi sudah kita baca di sini ya. Oke, jadi ini dia. Oke, lanjut ayat 39. Bersama 23 ya. Tetapi saudara-saudaraku akan muncul suatu kerajaan lain yang lebih besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga
dan lembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Oke, jadi yang berikutnya itu dari apa? Dari dadanya sampai ke ini apa namanya ya? Kalau sebelum ya, sebelum rusuk-rusuknya ini, nah ini terbuat dari apa? Tembaga, ya. Nah ini terbuat dari tembaga. Nah jadi itu adalah kerajaan. Nah setelah Nebukadnezar nanti ada anaknya Belsazar lagi. Setelah itu pecahlah kerajaan itu menjadi kerajaan dua bagian ya, menjadi Media Persia. Oke, setelah itu ayat 40 23 ya. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang menemukan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi, kerajaan ini akan menemukan dan menghancurkan semuanya. Oke. Nah, jadi yang pertama ini dia Babylon, yang kedua Media Persia, terus yang berikutnya Yunani, ya. Yunani di bawah pemerintahan yang sangat terkenal ini ya, yaitu Alexander Agung, ya. Alexander Agung, dia masih sangat muda tapi kegemarannya berperang, suka berantem. Dia stres kalau tidak ada lawannya. Nggak tahu masih ada manusia kayak gitu enggak? Udah berantem dah sedang. Nah, jadi stres dia kalau tidak ada lawannya. Dia menaklukkan dunia juga pada masanya, dan juga dia mati apa? Masih stres juga karena tidak ada lagi lawannya. Nah, gitu. Nah, jadi orang yang suka berantem dan selalu menang, nah, nanti stres juga itu. Tidak ada lagi yang mau melawan dia, mengalah semua, mati juga dia. Ya. Nah, lalu yang berikutnya dari besi, ya, dari besi. Nah, pemerintahan tangan besi itu ada di zaman sebelum Yesus dan di masa hidup daripada Yesus sampai kepada tahun 70 apa ya? 70 Masehi, itu adalah kerajaan daripada Roma, ya, kekaisaran Roma, dan hancurnya nanti yaitu di Konstantinopel yang di sini kan dihancurkan oleh khilafah Ottoman, ya, hancur Konstantinopel itu kekaisaran Roma. Jadi sinilah dia yang terakhir. Nah setelah itu meremukkan sampai berapa kita tadi? 40 ya. Oke. Nah lalu yang berikutnya ada dua jenis apa itu? Ada dua jenis bahannya dari kakinya itu. Sebagian besi, sebagian tanah liat. Nah jadi ada yang kuat, ada juga yang lemah. Nah kalau gambar ini, nah ini tidak bisa kita percaya sepenuhnya ini ya. Nah, dibuat di sini Inggris Amerika hanya untuk menjelaskan ini. Tapi kalau kita memahaminya itu bukan Inggris Amerika tapi Eropa bersatu, ya. Jadi Eropa ini ada negaranya yang kuat, tapi ada juga negaranya yang lemah, Uni Eropa. Nah jadi itu dia, ya. Nah, itu yang terakhir. Nah kita sedang di mana sekarang? Nah, kita ada di ini, di zaman kaki dan tanah liat. Nah, oke, bagaimana nasibnya? Ya, ayat 41, satu orang bacakan dengan mantap. Dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat besi itu tercampur dengan tanah liat. Oke, tadi kita bahas. Terus ayat 42 bagaimana nasibnya? Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. 43. Seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya,
tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45. Ya kan? Tepat, Ya. tepat seperti yang Tuhan kulihat Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Nah, di dalam ayat yang sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Daniel mimpi dari Nebukadnezar itu. Nah, jadi ada sebuah batu. Nah, jadi ini seperti ini seperti ini patung itu, dan ini akhir daripada zaman itu, sebuah batu. Nah, mungkin kita tidak sempat buat tadi. Nah, sebuah batu terungkit, batu yang besar, berguling batu itu, lalu menimpa kaki itu dan meremukkan semuanya dan hancur luluh. Nah, batu itu menjadi apa? Makin lama makin besar dan kekal sampai selama-lamanya. Nah, siapakah batu itu? Batu itu adalah Yesus. Ya, dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tapi menjadi batu penjuru dan terus akan kekal adanya. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali akan menghancurkan seluruh sistem pemerintahan yang ada di bumi ini pada masa sekarang dan juga sampai kepada masa-masa yang lampau itu pun, maka kerajaan Kristuslah yang akan tegak di dalam bumi. Katakan amin. Nah, jadi akhir daripada segala sesuatunya adalah Kristus, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Kristus. Oke, sekarang kita lihat ini dari kitab Daniel. Ya, sekarang kita lihat peta zaman dari kekal sampai kepada kekekalan. Oke, nah ini dia hari ini sampai di sini aja dulu kita ya. Nanti baru kita akan bahas satu persatu. Ada 10 bagian nanti akan kita lihat. Nah, jadi peta zaman itu diawali daripada kekekalan. Kan tidak ada awalnya, kan? Awalnya itu adalah kekal, ya. Ujungnya juga kekal, ya. Apa maksudnya kekal? Ya? Jadi kekal, ya, tak berkesudahan. Nah, jadi diawali dari situnya dan kembali kepada itu, ya, dari kekal sampai kepada kekal, ya. Mana si Pawen? Panggil dia bilang. Ini seri pendewasaan iman. Nah, oke. Nah, dari kayu mau terangkat bilang. Nah, dari kekal sampai kepada kekekalan. Nah, mari kita runut supaya kita lihat petanya. Nah, tapi kalau sudah selesai, udah tahu ya, begini rupanya. Minggu depan yang datang, ya, karena kita akan bahas satu persatu dan kita diskusi. Nah, kekekalan diawali daripada kekekalan. Dari kekekalan inilah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Diciptakan langit dan bumi, lalu di tempat diciptakan manusia dan seluruh penghuninya, dan manusia diberi mandat menjadi pengelola, menjadi wakil Allah di muka bumi. Tapi dia mengalami kegagalan, dan pada waktu dia mengalami kegagalan, Tuhan mencari supaya apa? Supaya rencananya, kehendaknya jadi di dunia ini. Lalu beranak cuculah terus dari Adam sampai ke masa terus. Nah, kita lewatilah masa Kain dan Habel, kita lewatilah masa Babel, ya, kekacauan yang dipimpin oleh si Nimrod di mana membangun menara Babel. Nah, setelah itu terus
berkelanjutan sampai kepada siapa? Sampai kepada air bah dan seterusnya. Mana duluan? Air bah duluan ya. Ya, air bah, baru nanti ke pasal 9 itu baru Menara Babel. Nah, terus berlanjut lagi kejahatan manusia itu. Tapi Tuhan tidak pernah putus kehilangan rencana dan rancangan. Nah, lalu Tuhan memanggil yang namanya Abraham. Nah, dari Abraham Tuhan berjanji bahwa dari dia akan lahir raja-raja. Jadi kalau raja berarti ada bangsanya. Bangsa yang dipimpinnya adalah Israel. Itulah yang kita sebut dengan PL, perjanjian lama. Terus berkelanjutan sampai kepada Kristus lahir, ya. Lalu Kristus datang di dalam dunia, ini tanda salib di tengah-tengah dia antara PL dan PB. Yesus mati, terangkat ke sorga, lalu Roh Kudus dikirim, gereja mengalami kepenuhan dan gereja mengalami dinamika pekerjaan Allah lewat kuasa Roh Kudus, maka disebutlah dia menjadi PB, perjanjian baru. Nah, perjanjian baru. Nah, di zaman kita itu sampai hari ini zaman gereja, zaman anugerah, ya, sering disebut dengan zaman anugerah. Nah, tapi ini pun akan berakhir. Nah, kapan akan berakhir? Nah, sesuai dengan peta zaman ini, nanti masa gereja ini akan habis. Nah, pada waktunya bunyi sangkakala Allah berbunyi, maka akan terjadi pengangkatan. Tapi sebelum diangkat, duluan orang-orang mati dibangkitkan, terjadi pengangkatan. Ya, kita diangkat kemana? Ke awan-awan yang permai. Di sana ada pujian penyembahan, ya. Lalu kita bersama menghadap tahta pengadilan Kristus, atau bahasa teologinya bema, untuk menerima upah dan bagian kita. Ada penyatuan gereja dengan Kristus, dan perjamuan disebut dengan dalam bahasa bahasa Alkitabnya perjamuan kawin anak domba. Nah, gereja yang mengalami pengangkatan dan mengalami kebangkitan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, lalu turun lagi, ya, Kristus turun lagi ke bumi. Kalau yang pertama dia di awan-awan permai, tapi yang kedua dia menjejakkan kakinya di bumi, ya. Dia datang yang kedua kali. Nah, yang kedua kali dia bersama dengan siapa? Orang-orang kudusnya, pengikut-pengikutnya yang telah mengalami pengangkatan dan juga mengalami kebangkitan yang pertama. Nah, ini ada pemisah, ya. Ini ada pemisah 1 kali 7 tahun, 3,5 masa, 2 kali, jadi 1 kali 7 tahun. Nah, di sini ada pembatasnya. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun saja, ya. Nah, nanti di sini ada lagi perang yang disebut dengan perang Gog dan Magog, ya, di Gog dan Magog, atau perang Harmagedon itu, ya. Nah, setelah itu, masuklah ke tahta putih, kembali kepada kekekalan, dari kekal sampai kepada kekekalan. Oke, habis, sudah bisa pulang. Oke, jadi itu dia. Ada yang mau ditanya? Tadi mungkin Armageddonnya beda dengan Gog dan Magog. Yang mana? Armageddon. Beda dengan Gog dan Magog. Oh iya, betul. Nah, ini Armageddon ini adalah apa? Perang, ya, perang dunia ketiga, diperkirakan kira-kira begitu. Nanti kan? Nah, ini perang. Tapi kalau ini adalah setelah iblis dilepaskan, jadi perang yang terakhir lagi nanti, ya. Kalau ini perang Harmagedon itu termasuklah ya nanti. Pada waktu Yesus turun yang kedua kali bersama dengan pengikutnya menghancurkan daripada kerajaan antikristus itu, lalu masuklah kita kepada kerajaan 1000 tahun, karena antikristus dan nabi-nabi palsu itu dan iblis itu
kurung, tapi nanti dia lepas sedikit waktu saja lagi. Nah, lalu terjadi lagi perang di Gog dan Magog, habislah iblis itu, lalu jadi rantai keselamatan. Jadi yang 1 kali 7 tahun itu sudah terjadi pengangkatan itu ya? Ini, jangan dulu kita jawab, nanti kalau udah jawab ini habis waktunya. Silakan, ada yang mau tanya, boleh. Boleh bertanya, tapi dijawab kan gitu. Nah, jadi supaya kita ini kan. Oke, silakan dari belakang. Atau diskusi dulu. Silakan, ya, diskusi dulu. Oh iya, ya mana? Oke, yang duluan. Jupri. Oh, si Jupri, silakan. Oh iya, yang muda duluan. Hah? Kau yang pertama angkat tangan deh. Di mana masa antikristus datang? Hah? Di mana masa antikristus datang? Oh. Kita ikuti untuk berikutnya supaya kita tahu di mana dia datang ya. Simpel pertanyaannya. Iya. Di mana nanti dia datang? Makanya kita ikuti supaya dia datang. Oke, silakan ya. Mana yang bertanya? Itu mengenai tahta pengadilan Kristus. Oh, tahta pengadilan Itu terjadi setelah pengangkatan, bukan setelah nenek kamu. Oh, ini Iya. tahta pengadilan Kristus. Nah, jadi ini dia. Nah, ini bisa dijawab. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ada 2 tahap. Ya, tahap pertama dia tidak sampai di bumi, tapi di awan-awan. Jadi kita berjumpa dengan dia di awan-awan, gitu ya. Nah, baru kedua kali dia menjejakkan kakinya nanti di bukit Zaitun, ya kan? Nah, jadi yang di sini. Nah, Berarti 3 kali itu. 3 kali turun. Pertama waktu jadi bayi. Lahir. Oh. Dia 3 kali kamunya, baru bumi 2 kali. Jadi, didengar dulu untuk penjelasannya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu di dalam 2 tahap. Tahap pertama dia tidak sampai di bumi, di awan-awan. Kita ketemu. Yang kedua kali Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Oh, itu dia. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Itu Oh, yang tergembira pernah didengar adalah kegirangan. oh ya. Tapi di awal-awal nanti kita ketemu ya. Jadi saling kenal dengan kita sini. tapi nandau. Jadi tapi itu kan udah terjadi pengadilan Kristus. Hah? Udah terjadi di situ pengadilan. Apa? Setelah pengangkatan. Nah. Ini. Iya. Inilah dia tanya. Naik. Makanya yang terjadi situ Kita di awal-awal bermain ini kan. Nah, kita masuk ke tahta pengadilan Kristus. Sudah masuk ya. Iya. Kita masuk di dalam tahta pengadilan Kristus. Ngapain? Nanti ada Itu dia nanti kan ini. setelah itu penyatuan gereja dengan Kristus itu. Nah, maka menjadi satu kesatuan yang kuat. Turun lagi ke bumi. Kristus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Kita pengikut-pengikutnya menjadi pasukannya. Untuk apa? Menghancurkan antikristus. Lalu kita masuk kepada kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Harusnya memang ini nomor ya supaya jelas ya. Ini tidak ada nomornya. Tapi kalau di Betul, 1000 tahun damai. Berarti yang diadili itu adalah orang yang ikut ke pengangkatan. ya. Berarti kalau menjamin kalau dia Dia akan masuk surga. soalnya di sana lagi. Dia di Belum menjamin kalau diangkat itu bakalan masuk surga. Oh, oke. Jadi karena kita masih Berarti suami nggak sama dengan pihak. Baru bisa kata dulu.
Jadi karena kita masih di sini, disimpan dulu pertanyaannya itu ya. Itu masih panjang kita sampai ke situ. Oh. Gimana? Kalau sudah pengangkatan masa suruh tapi sudah ada tiketnya lah. Oke, diskusi lagi dulu sebentar. Berarti pengangkatan itu bukan di akhir ya, Pak? Pengangkatan itu bukan di akhir baru masuk ke kekalahan, bukan ya? Tapi ini saya tanya. Enggak pengadilan ya maksudnya. Kan ini kekal. Sekarang ini belum udah diangkat. Oh, lucu pula lagi ya. Ya, ini dari dia. Iya. Ada cerita. Yang mana yang cerita di sini. Oh, ini ada dua. Oke, kita dengarkan pertanyaan si Jupri. Iya, kita dulu. Oh. Oke, silakan. Masih panjang katanya. Ayo silakan. Apakah malaikat dan para penghuni surga lainnya sudah ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan sebelumnya? Kan, waktu kan kerajaan Allah itu ya, kekal, nggak berkesudahan. Iya. Jadi waktu malaikat sama para penghuni surga itu sudah adakah bersama dengan Allah di dalam kerajaannya, atau dicipta Allah sendiri dulu baru diciptakannya malaikat-malaikatnya baru para penghuni surga lainnya? Ini udah mulai ya. Apakah sudah ada bersama-sama langsung, atau hanya Allah sendiri baru ada diadakan seperti manusia? Nah, jadi itulah otak manusia. Ya. Otak manusia itu selalu penasaran dan penasaran dan penasaran. Nah, tapi kembalilah kepada hakiki kita sebagai manusia. Ngerti maksudnya? Nah, tidak akan terselidiki dan terselami kita pikiran Tuhan sejauh daripada yang Tuhan singkapkan dan Tuhan nyatakan kepada kita, ya kan? Nah, kalau kita melayani pikiran-pikiran manusia, nanti jadi begini dia. Kita akan membuat Tuhan itu sesuai dengan pikiran kita. Disitulah yang sering terjadi terjadi nanti sebuah titik titik jenuhnya, akhirnya katanya tidak ada itu Tuhan ini. Jadi seperti itulah dia. Nah, tapi itu pertanyaan yang bagus. Nah, kan Tuhan itu awal daripada segalanya, gitu ya. Tidak ada sesuatu apapun tanpa Tuhan, gitulah. Nah, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan suka, ya Tuhan lakukan, dan yang Tuhan dia kerjakan. Dia ciptakan malaikat, apa tujuannya? Untuk menjadi pelayan-pelayannya, melayani dia. Ya, ada tingkatan-tingkatan daripada malaikat. Ada malaikat malaikat perang, ada malaikat menjadi utusan, ya, menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan kepada manusia, dan juga ada malaikat yang yang memuji, menyembah Tuhan, ya. Dulunya di situ pemimpinnya adalah Lucifer, ya gitu ya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, tadi masuk kepada yang tadi itu, apakah sudah ada manusia di kekekalan sekarang, maksudnya itu ya? Sebelum manusia kan? Allah sudah ada bersama malaikat dan para penghuni surga lainnya sudah ada bersama Allah, atau masih Allah sendiri? Nah, jadi di surga sesuai dengan kitab yang kita percayai dan kita percayakan, Tuhan punya kerajaan, namanya kerajaan surga. Jadi di surga itu ada makhluk surgawi, itulah malaikat atau para kerubin yang melayani Tuhan di sana. Ya, jadi pada awalnya tidak ada manusia di situ. Nah, manusia diciptakan bukan di surga, tapi diciptakan di bumi. Tapi
semua itu direncanakan di sorga. Nah, kalau pertanyaan sekarang, nah apakah sudah ada manusia di sorga sekarang? Ya, nah sudah ada, karena ada yang dua, ya ada yang dua langsung masuk. Nah, siapa namanya itu? Nah, oh mungkin sudah 3. Si Musa lagi. Oke. Nah, oke, gitu Jupri ya. Udah bisa dulu? Belum. Apanya yang belum? Ayo ungkapkan Cuk. Di mana yang belum? Kan malaikat dan para pengikutnya itu kan semuanya ciptaan Tuhan. Ya. Jadi kalau diciptakan berarti mereka nggak bersama-sama kalau sebelumnya. Ya, jelas tidak lah, Tuhanlah awal dari segala sesuatunya. Tuhan yang membuat mereka itu. Malaikat itu ciptaan juga, diciptakan Tuhan, bukan bersama-sama dengan Tuhan. Itu maksud tadi kan, sama dengan Tuhan, bukan. Kok kalau begitu, dengan malaikat sama. Memang sama-sama di surga mereka, tetapi Allah sudah ada di awalnya, tidak ada dari mana awal titiknya, tapi malaikat ada titik awalnya. Iya. Jadi Allah yang ciptakan itu untuk bersama dia di surga. Tapi untuk masuk untuk pertama kali di kekekalan itu bukan bersama-sama dengan Allah malaikat itu. Tapi memang sudah ada di surga setelah Allah ciptakannya dia. Cuma kan di Alkitab ada ditulis Allah menciptakan malaikat-malaikatnya, tidak kan? Iya, jadi karena Alkitab ditulis untuk manusia di bumi. Oh iya. Jadi kalau semua ditulis nanti tidak muat juga dunia ini kan gitu. Tapi penjelasan untuk itu tetap ada. Oke, baik kita masuk ke sini dulu ya. Nah, kita menuju ini dulu lah, ya. Kan yang paling penting sama kita di sini dulu, ya kan? Ya kan? Nah, ini dulu, ya kan? Kita cerita sampai di sini pun kalau kita tidak ikut di sini, Belum ada tiketnya. iya, ada apanya? Oke, tadi kita sudah baca dan kita sudah lihat di apa ya dalam kitab Daniel, ya. Sekarang kita lihat Kristus datang kedua untuk pertama kalinya. Gereja masuk ke dalam perjanjian baru, ya. Kelahiran, kematian dan kebangkitan Kristus. Darah Yesus adalah darah perjanjian baru. Nah, kedua, Kristus naik ke sorga, Roh Kudus turun atas gerejanya. Gereja berjalan dalam tuntunan dan karunia daripada Roh Kudus. Nah, ya sampai di sini dulu dan di zaman kita yang sekarang ini, nah, kelahiran dan kematian Kristus sudah terjadi dan juga kebangkitannya. Dan Roh Kudus juga udah turun. Maka gereja hidup di dalam tuntunan dan karunia Roh Kudus. Ya, kita hidup dalam tuntunan dan karunia daripada Roh Kudus. Jadi kalau kita pun ada sekarang ini, itu pun karena karunia. Kita bisa memuji memuliakan Tuhan karena tuntunan Roh Allah di dalam diri kita. Bukan semata-mata karena kekuatan kita. Nah, tapi karena kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita harus senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, pada waktu Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan bahwa dia akan datang kembali, ya kan? Dia menjanjikan bahwa dia akan datang kembali. Nah, sangat jelas dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama. Ayat yang kedua, jangan gelisah dan gentar hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila sudah siap, aku akan datang kembali. Nah, itu janji Tuhan. Nah, tapi tidak diberitahukan kepada kita tanggal berapa dia mau datang, iya kan? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, orang berusaha untuk mengetahuinya. Kapan dia mau datang? Ya kan gitu.
Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak tahu, ya banyaklah orang mereka-rekanya. Melalui apa? Melalui cara menghitung. Nah, seperti kalau kita dalami kitab Daniel itu tadi, nah itu kita melihat bahwa ada masa-masa di situ. Kalau kita lihat, nanti akan muncul dari utara kambing, kepalanya bertanduk begini, habis itu muncul macan tutul begini, apanya gambarannya. Itu bukan binatang, tapi itu adalah gambaran daripada kerajaan-kerajaan yang akan muncul di dalam dunia ini, atau kuasa-kuasa di dalam dunia, dalam sistem-sistem pemerintahan yang terus berjalan di dalam sepanjang sejarah. Nah, akhirnya bisa ditarik sebuah kesimpulan. Ya, masa ini ke sini, masa ini ke sini, oh dikalikan begini, oh Tuhan pasti datang tahun sekian, tanggal sekian, begitu. Maka di sepanjang perjalanan sejarah gereja selalu ada penyesat-penyesat, ya kan? Karena tidak percaya, karena tidak tepat seperti yang diprediksi atau yang diramalkan atau yang dinubuatkan oleh mereka. Mereka malu menghadapi menghadapi publik, akhirnya bunuh diri, ya kan? Kita ada ada masa-masa suram gereja-gereja tertentu sampai hari ini masih tetap ada. Itu ada naik di atas di atas hotel, lalu mereka terjun dari sana semua. Itu terjadi. Nah, bunuh diri akhirnya. Nah, di Indonesia juga ada seperti itu. Nah, dan di mana-mana selalu ada yang begitu-begituan. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami penyesatan ini bukan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, tapi justru orang-orang yang sungguh-sungguh, mau jual harta, mau berdoa puasa berhari-hari untuk menantikan kedatangan Tuhan. Makanya di dalam beriman ini perlu juga ini akal sehat. Jadi tidak melulu perasaan tok aja, nanti kita kebablasan. Nah, ada yang sampai hari ini masih hidup orang-orangnya. Pengalaman mereka saat menantikan Tuhan itu, mereka puasa di 40 hari, mereka puasa di akhir daripada tanggal yang ditentukan itu. Di situ mereka berserius sungguh-sungguh berdoa. Di ujung daripada dua puasa 40 hari ini, 3 hari 3 malam, mereka full tidak makan dan minum, hanya untuk supaya terangkat. Ya, ada cerita itu. Nah, jadi laki-laki dengan perempuan itu beda kamarnya, disekat kan gitu, biarpun suami istri. Jadi artinya karena banyak orang, lalu mereka berdoa. Kan 40 hari puasa, 3 harinya itu yang terakhir itu tidak makan, tidak minum. Bayangilah seperti apa, pasti udah lemas sekali. Jadi tidak ada lagi suara, sudah hening semua orang itu yang berdoa itu. Jadi hanya bisa dengan pelan-pelan diketoklah diketoklah sekatnya itu. Hanya triplek, lalu diketok di sampingnya. Katanya masih di situnya kau atau sudah terangkatnya kau? Karena sudah hening. Tidak ada lagi daya. Udah berdoa 40 hari, 40 malam, dan puasa 3 hari. Detik-detik terakhirnya itu. Tidak ada lagi kekuatan. Jadi mungkin udah tertidur dia kan, bangun dia. Oh ini, tidak ada lagi orang. Gitu. Yang aku hanya ketinggalan gitu kan. Ketok dia. Tidak Bapak, di sana ya. Pikir menggata rangkat toh. Nah, orang itu baik lagi, tidak betulin begituan. Nah, sampai pengajarnya itu pun minta maaf, menyampaikan surat ke semua gereja-gereja. Bahkan kalau ketemu, Bapak mau kemana? Ke Sumatera. Nah, buat acara apa? KKR dan seminar. Dititipkan salam, sampaikan salam saya kepada mereka bahwa pengajaran saya salah, tidak tepat seperti apa yang saya perkirakan. Mohon didoakan supaya hikmat Tuhan turun atas saya. Orang-orang itu masih hidup sampai hari ini. Nah, jadi biasanya orang-orang yang sungguh-sungguh juga. Nah, makanya kita harus berhati-hati soal kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Nah, jadi jangan percayalah, ya. Kalau ada yang bilang seperti Pak Agus kemarin, dia bilang tahun 2000 terlalu lama menurut saya. Besok bisa Tuhan datang. Yang penting bagi kita entah kapan Tuhan datang, yang penting kita siap. Amin. Ya. Yang penting kita siap. Terlalu lama 10 tahun lagi. Udah terlalu susah di dalam dunia ini, ya kan? Kalau bisa besok lah Tuhan datang. Apalagi yang banyak utang. Udah terangkat loh orang yang banyak utang karena berat. Ya, lunasi utangmu. Ya. Jadi serius.
Yang penting kita siap dengan Tuhan. Pengangkatan itu bukan lari dari tanggung jawab. Amin. Nah, banyak orang bilang gitu. Ya udahlah katanya, udah tahan lagi itu. Tuhan cepatlah datang. Ini orang-orang pengecut. Yang terangkat ke surga bukan orang-orang pengecut. Amin. Karena nanti kita berperang lagi. Gitu. Ya. Karena di surga dikatakan apa? Penakut, kikir, pelit, sihir, tidak masuk di situ. Nah, oh iya. Nah, jadi itu yang paling penting. Nah, Yesus hanya memberikan kepada kita tanda-tandanya. Mari kita baca. Nah, itu dia ya. Mari kita lihat apa tanda-tandanya. Tidak usah kita baca dalam Alkitab, tapi kita apa aja. Saya uraikan saja dan bisa diingat, dicatat atau bisa bertanya nantinya ya. Yang pertama, penyesatan. Itu tanda-tanda Yesus mau datang kedua kali. Pertama, penyesatan. Bangkitnya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, bahkan Mesias palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Ini pun sudah terjadi. Mengaku Yesus dia ada. Terus yang kedua, peperangan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Perang antar suku terjadi di banyak belahan bumi. Ini sudah terjadi, ya. Antar suku berantem, antar negara perang. Kita sudah menghadapi dua perang. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua di masa apa ini? Di masa kita abad modern ini sudah terjadi, ya. Belum lagi perang-perang sebelum-sebelumnya. Jadi terus itu terjadi. Dan nanti pun akan terjadi hal itu lagi, ya. Yang ketiga, bencana, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya akan terjadi dalam skala yang semakin besar. Demikian pula dengan epidemi dan timbulnya penyakit-penyakit baru yang tidak terobati, yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, khususnya kita hari ini, iya kan? Mana pernah terpikirkan itu? Tapi terjadi. Kita udah berpikir bahwa dulu itu ya flu Spanyol itu mungkin itu virus yang apa? Yang hebat sampai hari ini kita menjadi kebiasaan, sudah beradaptasi kita dengan itu. Flu pilek yang biasa kita alami. Rupanya datang lagi yang lebih parah dari situ. Nempel dia di apa? Di paru-paru, di pernapasan kita. Tidak pernah terpikirkan itu. Ya, ada penyakit bawaan. Itu di situ apa? Mempercepat daripada kematian. Sampai hari ini belum bisa teratasi. Tidak pernah terpikirkan. Ya. Ada orang bertanya kepada saya, dengan terjadinya Pak seperti itu, apakah Tuhan menunjukkan bahwa itu menyatakan bahwa Tuhan tidak baik ya terhadap dunia ini? Saya katakan itu karena kebaikan Tuhan yang kepada kita semuanya. Ada orang tanya begini, kenapa Pak ya katanya? Kok apa? Orang pacaran, maaf kata salah langkah, hamil katanya. Nah, kalau betul Tuhan sayang kepada apa? Kepada orang-orang itu, kenapa tidak hamil? Kenapa ini? Kenapa harus hamil? Jadi datanglah dosen kami menjawab, dia bilang begini, sedangkan apa? Sedangkan bisa hamil masih dilakukan, coba kau udah hamil, akan terus berlanjut itu. Makanya kita bersyukur penyakit-penyakit yang berhubungan dengan dosa-dosa itu, kita harus bersyukur itu ada. Kalau tidak ada itu, kebablasan, tidak ada remnya, iya kan? Makanya kita bersyukur ada HIV terjadi karena ini, penyakit spilis, iya kan, dan lain sebagainya, apa penyakit kelamin karena berganti-ganti pasangan. Kita bersyukur itu ada. Kalau tidak ada takut manusia ini. Ya, siapa saja diimbatnya. Ya, seperti kata apa? Kata Bapak rohani kami, dia bilang, kau ini kelewatan katanya. Kambing pun kalau dibedaki cantik kau lihat katanya. Saking apanya? Di mana-mana bertelur, gitu. Bayanginlah di mana-mana kayak gitu. Coba kalau tidak ada penyakit-penyakit begitu, tidak ada rasa takut manusia. Nah, jadi kita bersyukur semuanya itu karena Tuhan baik kepada manusia, supaya bisa merem segala sesuatunya itu tidak semakin parah. Tapi itu pun karena kuasa Roh Kudus yang masih menolong kita kan. Nah, oke. Nah, apalagi gempa bumi. Kalau kita lihat apa ini, kalau kita ambil dari data apa? Data bencana alam itu apanya? Gempa bumi itu tingkatannya dari tahun ke tahun meningkat, bukan makin menurun, makin meningkat dan makin meningkat dan makin meningkat. Nah,
Kan gitu. Itu terus akan terjadi, ya. Oke, kita teruskan lagi. Apalagi tanda-tanda. Nah, kemerosotan moral, ya. Kasih antar sesama manusia semakin merosot. Moralitas tidak lagi dijunjung tinggi. Penyimpangan seksual merajalela. LGBT yang sekarang ini kan. Nah, tapi jangan percaya apa itu ya. Jangan percaya berita-berita yang katakan Paus menyetujui apa itu. Menyetujui LGBT. Tidak begitu bunyi apanya itu. Bunyi bahasanya itu. Iya, yang pelintirnya itu. Tapi TV1 tampil beda. Kalau tidak begitu tidak beda dia. Gitu dia. Tapi tidak begitu isinya itu. Paus tidak pernah katakan bahwa dia setuju dengan LGBT itu. Tapi negara, kira-kira itu. Tapi negara memberikan jaminan kepada mereka, bukan gereja. Karena dia adalah warga negara, warga daripada sebuah negara. Wajib mendapatkan apa? Perlindungan dan pengakuan, tapi bukan gereja. Negara tidak bisa berlaku diskriminatif terhadap siapapun. Iya. Itulah tujuan daripada sebuah negara. Gitu. Bukan karena dia minoritas, lalu suka-suka yang mayoritas, berarti gagallah kita bernegara. Gagallah negara itu ada. Kira-kira begitu maksud daripada ulasan daripada Paus itu, tapi dipelintir oleh orang yang kurang referensi untuk dijadikan sebuah berita. Jadi jangan dipercaya itu. Dan banyak juga kawan-kawan ikut mengirim-ngirim yang kayak gitu-gituan. Iya kan? Merusak saja. Nah, jadi berita-berita yang kayak gitu-gitu tidak usah di-share. Ya, ada berita begini. Ini yang terakhir ini apa ini? Apa berita yang sekarang lagi hangat-hangat di-share di mana-mana? PBB berkata, WHO berkata bahwa musuhnya adalah gereja, musuhnya adalah Kristen. Itu lagi disebar itu di mana-mana sekarang ini. Benar atau tidak seperti pernyataannya? Kita kan belum ada konfirmasi, belum pernah kita dengar seperti itu. Bisa aja pernyataan 1-2 orang yang ngaku-ngaku, kan gitu. Tapi belum ada sebuah pernyataan yang resmi tentang itu. Tidak usah disebar-sebarkan dengan itu. Tidak usah takut soal apa, soal itu lagi. Yang paling penting bagi kita udah siap, pasti Tuhan datang, kita ikut. Itu aja kuncinya. Amin. Jangan mau ini, wah, gara-gara itu kau tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya, tidak bisa tidur, kerja pun kau was-was dan lain sebagainya. Yang penting itu tetap berjaga-jaga. Itu yang paling penting. Tenangkan hati kita. Jangan tambahi bebanmu. Udah banyak kali beban kita. Ini tambah lagi dengan hal-hal seperti itu. Jangan. Amin. Oke. Udah banyak hampir selesai. Kita tuntaskanlah sampai di sini dulu kita ya. Sampai sini kita nanya. Oke. Terus, nah, apa yang berikutnya? Injil diberitakan menjadi kesaksian di seluruh dunia. Kuasa kemuliaan Injil akan semakin nyata. Nah, jadi semua apa itu sudah kita lihat. Penyesatan, peperangan, bencana, kemerosotan moral, penyakit-penyakit udah muncul. Nah, tapi yang berikutnya adalah Injil harus diberitakan menjadi kesaksian di seluruh dunia. Nah, dengan semakin nampak tanda-tanda itu, semakin mau nyata antikristus itu, tidak boleh kita takut, tapi harusnya kita makin bersungguh-sungguh menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Dan kita harus berkata, one more person for Jesus. Amin. Satu lagi Tuhan jiwa untuk Yesus. Satu lagi jiwa untuk Kristus. Itu yang kita lakukan. Kita terus kerjakan. Nah, karena dikatakan di dalam kitab apa itu? Kitab Matius pasal 24, ya, itu belum akhir daripada segala sesuatunya. Menjadi akhirnya adalah kalau Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Nah, Amsal pasal 24 ayat 14, tolong bacakan Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian nikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Matius. Oh sorry. Oh. Sorry. Kok ada Yesus ya? Matius 24 ayat 14. Sorry. Oke, maafkanlah dadaku. Oke, silakan. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Iya. Dan Injil kerajaan ini
akan diberitakan di seluruh dunia, jadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Nah, jadi harus sampaikan Injil sampai ke seluruh apa? Ke seluruh dunia, ya, ke semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi selagi kita tidak mau memberitakan Injil, Tuhan lama-lama akan datang. Tapi semakin kita giat memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan akan semakin cepat datang. Ya, makanya tergantung kepada kita, mau cepat mau lambat tergantung kepada kita. Ya, siapa yang mau diutus ke apa? Ke Eskimo, angkat tangan. Nah, harus kita siap, gitu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, ya. Tapi mari kita untuk menjadi orang yang siap memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Ini doa kita. Ini harapan kita. Dari Mela ini harus muncul orang-orang muda yang siap menjadi misi ke bangsa-bangsa. Itu doa kita. Amin. Ya, mungkin tidak bisa kita ke bangsa-bangsa, tapi kita bisa ikut melalui apa? Kita dukung misi. Ya, kita buat persembahan khusus untuk misi. Kita kirim sehingga terjadi penyebaran Injil. Ini yang menjadi harapan kita. Amin, saudara. Nah, jadi kita fokus, ya, fokus memberitakan Injil, fokus memberitakan Injil. Jangan fokus hanya kepada masalahnya. Jangan fokus bagaimana supaya dia senang. Ya, ibadah fokus kepada ibadah yang hanya menyenangkan hati saja. Tidak pernah berupaya bagaimana supaya Tuhan disenangkan. Jaga-jaga perasaan saja terus. Itu ibadah padang gurun yang seperti itu. Ya, ini tidak ada ribut, ini tidak ada ribut. Ikut bawang pre pun diributi. Iya kan? Bawang pre mentimun itu yang diributi. Nah, seperti itulah persoalan-persoalan jemaat pada masa-masa yang sekarang. Iya kan? Sikit-sikit tersinggung. Mana bisa kita jaga-jaga perasaan? Tuhan juga tidak katakannya jaga perasaan orang lain. Tuhan katakannya begini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Ya, sibuk kali kau menjaga hati orang, hatimu tidak kau jaga. Jaga hatimu. Amin. Nah, jadi itu harapan kita, ya, supaya kita terasa. Oke, baik, dengan singkat saja. Sekarang itu tanda-tandanya. Gereja diberitahu tanda-tandanya. Nah, sekarang kita lihat kepada ini. Setelah ini selesai, masa gereja selesai, maka akan terjadi pengangkatan. Ya, apakah pengangkatan ini ada di perjanjian lama? Itu dulu pertanyaannya. Ya, apakah pengangkatan ini ada di perjanjian lama? Halo. Nah, apakah pengangkatan ini ada di perjanjian lama? Ada. Ya, ada dua orang tanpa mengalami kematian diangkat Tuhan langsung bersama dengan dia. Siapa namanya? Henok. Ya, Henok dan Elia. Jadi, ya. Jadi pengangkatan itu bukan saja di perjanjian baru akan terjadi, tapi di perjanjian lama pun itu sudah terjadi. Ada dua orang yang hidup-hidup diangkat oleh Tuhan, terjadi rapture, ya, ya, terjadi. Oke, sekarang kita lihat. Tuhan menginginkan setiap orang bertobat dan hidup kudus, sehingga luput dari aniaya besar dan murka Allah yang akan datang. Karena tidak seorang pun yang tahu bila mana hal itu akan terjadi. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa harus terjadi pengangkatan? Halo, apa rencana Tuhan? Mengapa harus ada pengangkatan? Kenapa harus terjadi apa ini pengangkatan atau rapture? Ayo, di situ dulu. Nah, kan tidak semua orang mau diangkat kan? Adanya orang apa? Aduh, enak kali dalam dunia ini kan, apalagi sukses hidupnya, nikmat dalam dunia ini kan? Iya kan? Tidak semua orang yang mau kalau apa ini? Nah, dalam dunia ini, kok? Dari tasan. Gimana?
supaya tidak mengalami penderitaan. Supaya mengalami penderitaan. Tapi pikul salib katanya. Nah, oke. Kenapa terjadi pengangkatan? Karena Tuhan tidak menginginkan kita mengalami aniaya besar. Karena setelah pengangkatan ini akan nyata Antikristus berkuasa penuh di dalam dunia ini. Nah, jadi Tuhan tidak menginginkan kita mengalami hal itu, maka Dia mengangkat kita untuk bersama dengan Dia. Nah, oke, sudah habis waktunya, ya. 20. Oke, baik, kita selesaikan aja, ya. Bagaimana terjadinya pengangkatan itu? Yang pertama, sangkakala berbunyi. Apa yang pertama? Sangkakala berbunyi. Pernahkah beberapa waktu yang lampau terdengar sangkakala di Kanada, di Amerika, di daerah-daerah tertentu itu, lalu heboh. Nah, akhirnya semua agama membuka kitabnya. Nah, akhirnya itu juga memang ada gunanya. Nah, sampai hari ini juga tidak ada penjelasannya kenapa bisa ada suara seperti itu. Bukan 1-2 mendengar, tapi semua daerah bisa mendengar. Nah, jadi nanti waktu pengangkatan terjadi, kita mendengar bunyi sangkakala, gitu ya. Nah, kalau bisa minggu depan ya, kita siapkan dulu videonya Jupria di mana pengangkatan itu terjadi, gitu. Video-video singkat supaya ingat. Nah, ya, bunyi sangkakala berbunyi. Yang berikutnya, orang yang mati lebih dahulu dibangkitkan. Orang yang mati, tapi tidak semua orang mati. Orang yang mati di dalam Tuhan. Wah, yang mati dalam Tuhan, bunyi sangkakala, nah, duluan orang tua mati. Ya, bukan kita, tapi mereka duluan bangkit. Makanya itu menjadi penghiburan. Kurang tahu saya. Ya, bukan rohnya. Jangan salah. Kalau rohnya, nah, kalau rohnya itu pada waktu dia mati kan keluar dari tubuhnya. Seperti penjelasan Paulus bahwa kalau kemah apa kita yang dibongkar, katanya kan kita akan bersama dengan Tuhan. Jadi roh kita itu, roh dan jiwa kita itu bersama dengan Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan mau mengadili, Tuhan tidak mau mengadili roh yang gentayangan. Ya. Tuhan mau mengadili kita lengkap. Iya, tubuh, roh dan jiwa kita. Makanya jadi yang sudah hancur yang dibakar kayak gimana itu? Tuhan berdaulat untuk apa? Untuk mengerjakan itu. Ya. Nah, ingat itu. Laut katanya apa ya dalam kitab apa? Wahyu itu. Laut, bayangkanlah di laut, mati di laut, dimakan ikan. Lumayan kalau ikannya hanya satu yang makan, ikannya banyak makan. Habis itu kita makan lagi ikannya. Ya. Tapi Tuhan katanya berkuasa. Laut itu pun akan menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Bayangkan itu luar biasa Tuhan itu mengerjakannya. Iya kira. Nah, jadi gitu. Jadi ingat itu. Nanti Tuhan mengadili kita bukan dengan roh yang gentayangan, tapi dengan tubuh, ya, tubuh jasmani kita. Tapi bukan tubuh jasmani yang seperti ini, tapi tubuh jasmani yang sudah diubahkan, tubuh surgawi. Ya, seperti apa modelnya? Seperti Yesus itulah, gitu ya. Itulah model bagi kita yang sulung. Nah, ya. Setelah itu apa yang terjadi? Kita yang hidup, ya, kita yang hidup terangkat atau diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Setelah kita diubahkan memiliki tubuh surgawi, lalu Tuhan Yesus datang di angkasa. Ini kita di sini kita ketemu dengan Tuhan dengan tubuh, kita memakai tubuh kemuliaan. Orang mati pun dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan sama seperti kita juga. Kita bertemu dengan Tuhan di angkasa. Kita semua diangkat di angkasa untuk bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu malam hari ini. Silakan. Oh iya. Ya, silakan kalau ada yang
siapa tahu saya ada yang yang kurang di dalam informasi yang disampaikan, ada yang ketinggalan, boleh disampaikan supaya lebih jelas. Oke, ada pertanyaan 1, 2? Sedikit lagi Pak. Oh iya. Masih ngambang tadi mengenai pengadilan pertama. Tadi kan Abang jelaskan terangkatlah orang-orang semua yang hidup, yang mati dan yang hidup dalam Kristus terangkat ke awam-awam. Nah, setelah terangkat disitulah diadili, gitu kan? Nah, setelah pengadilan ini berarti ada lagi yang nggak bisa masuk ke kerajaan Kristus lah kayak itu ya? Atau iya? Jadi itu kemana lagi yang layak dan nggak layak? Apakah ada itu pengadilannya? Saya tidak menjawab begitu ya. Nah, Inan ya yang mau buat pertanyaan begitu, ya kan? Tadi kan Abang bilang pengangkatan, ada pujian penyembahan, ada perjamuan domba. Lalu disitulah ada tahta pengadilan Kristus, itu tadi yang pertama saya tanya. Belum. Gini dia. Pengangkatan, kita bersama dengan Tuhan memuji menyembah Tuhan, dan kita saking senangnya kan bersama dengan Tuhan. Lalu Tuhan membawa kita ke tahta pengadilan Kristus. Untuk jadi untuk jadi minggu depan jawabnya. Iya kan, nanti makin lama kita tuntas semua nanti. Iya, jadi kita sampai di awal-awal dulu, ya, sampai di awal-awal dulu. Nah, kenapa orang tertarik teologi? Karena ini sebenarnya, khususnya kita yang di GBI menjadi ramai semua orang-orang jemaat ingin belajar teologi karena ini, karena zaman ini itu sebenarnya. Karena apa? Udah banyak kali kekecewaan. Tuhan kan katanya, banyak tidak datang-datang. Sebenarnya gimana? Oke, jadi minggu depan kita teruskan. Ya, jadi di sini dulu kita ya, dan minggu depan kita akan teruskan ya. Oke, gitu. Oke, silakan ada lagi yang bertanya sekitar di bumi, jangan dulu di awan-awan. Di bumi dulu. Oke, gimana Ibu Lisbeth? Ayo Bet. Oh iya, kan itu dia. Ada pertanyaannya. Silakan. Saya kalau dia sudah terangkat di awan-awan, itu udah positif masuk ke surga. Kerajaan. Iya. Oke, jadi kita tutuplah dengan apa? Dengan sebuah pernyataan dulu malam hari ini, yaitu ini. Dicatat yang untuk minggu depan, dicatat soalnya itu supaya bisa. Apa kita malam hari ini menjadi sebuah pertanyaan kita, apakah setelah gereja mengalami pengangkatan dan juga orang percaya yang mati mengalami kebangkitan yang pertama dan diikuti dengan orang yang hidup mengalami rapture, pengangkatan bersama dengan Tuhan, pertanyaannya, apakah mereka ini masih ada kemungkinan jatuh di dalam dosa atau masuk neraka, atau ya mereka otomatis sudah menjadi penghuni surga minggu depan? Jangan kemana-mana. Ya. Oke, jadi itu ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Nah, sampai situ dulu kita mengumpulkan persembahan. Jangan lalu didiskusikan. Nanti tidak dilayani pertanyaan dia apa ya di luar. Nah, jadi itu apa supaya makin serius, sungguh-sungguh mau belajar. Oke. Oh ya, iya minggu depan bisa diajak kawan-kawan kita yang lain supaya satu pandangan teologi yang benar ya.
kuasa. Nah, soalnya masih banyak kali pertanyaan-pertanyaan yang harusnya saya tunggu di situ. Ya, kapan ya pengangkatan ini terjadi kan? Setelah Kristusnya, sebelumnya, bagaimana ya? Kamu tribulasi. Nah, itu bagaimana bagian Oke, baik, kita akhiri dulu biar kita doakan mungkin sahabat dan kita sampai sini anak domba sang doakanlah dari juga Wamo person ya, doakan supaya kita bisa memenangkan satu lagi jiwa untuk Kristus. Pertemuan ini Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami belajar dari penjelasan iman, kami belajar dari semangat Tuhan, kami bersyukur pada pengetahuan Tuhan disingkapkan dari kami masih sangat sedikit daripada benar yang Kau punya sekarang dan banyak lagi hal yang Kau singkapkan. Dan pada hari ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang berganjal di hati yang butuh pembicaraan. Tuhan Yesus berdoa kami bisa mendapatkan jawaban dari kebenaran Alkitab bahwa apa yang menjadi pertanyaan kami, Tuhan Yesus untuk memberikan penerangan sehingga kami merasakan kita tenang bahwa jaminan keselamatan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir sekali kita bisa makin belajar kepada Tuhan. Kami tidak digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran apa yang diajarkan oleh manusia, tapi kami tetap berpegang teguh kepada pengajaran firman Tuhan Yesus. Karena kami tahu tujuan kami yaitu sampai ke surga yang kekal. Jadi Tuhan berkati kami semua yang belajar yang memahami firman pada malam hari ini. Berkati dengan kepala kami Tuhan bersikap kepada firman-Nya sehingga pada selanjutnya Tuhan semua mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Dan teman-teman kami yang bersama kami pada malam hari ini mereka bahwa mereka itu bersama-sama kami mengalami pertumbuhan dalam firman Tuhan Yesus. Dan yang pulang dari tempat ini sampai kami sampai ke tempat kami pujilah Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.